Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Nah, kali ini aku mau sharing sedikit teman-teman tentang caraku mengedit video untuk diupload di YouTube. Nah, di sini kali ini aku mau sharing tentang gimana caranya ngerubah video kita yang dari layar depan. Biasanya dia kan berbentuk video bercermin teman-teman, pantulan cermin, jadi tangan kanan kita berubah menjadi tangan kiri. Nah, ini aku mau share sedikit ya teman-teman, mungkin sebagian besar teman-teman udah tahu caranya, tapi ini aku bagiin cara ini untuk teman-teman yang belum tahu caranya. Nah, tujuannya ini ketika kita tidak memiliki kamera yang bagus teman-teman, kita pakai kamera HP dari kamera depan ya, khususnya untuk bagi yang suka ngevlog video mukbang teman-teman. Nah, ini aku kasih tahu caranya. Ini aku menggunakan aplikasi CapCut atau CapCut ya teman-teman. Nah, ini kita langsung buka aja aplikasinya. Usahakan teman-teman udah punya aplikasinya ya, udah unduh aplikasinya di Play Store atau App Store teman-teman. Nah, ini kan awalnya itu videonya, di dalam video itu kita menggunakan tangan kiri ya, padahal kita tahu sama-sama tahu tidak mungkin kita makan pakai tangan kiri, menggunakan pakai tangan kanan. Nah, kita akan rubah gimana caranya supaya tangan kirinya berubah menjadi tangan kanan. Nah, ini langsung buka aplikasinya, kemudian klik aja di bagian videonya teman-teman, klik yang mau dirubah, kemudian kita arahkan kursornya ke bagian menu di bawahnya, klik edit, kemudian klik bagian cermin. Ingat-ingat ya teman-teman, di bagian cermin. Nah, secara otomatis itu videonya kita akan berubah teman-teman, dia akan berubah menjadi tangan kanan. Nah, kita lihat sama-sama nih, ini belum di download ya teman-teman, ini masih hasil di aplikasinya. Oke, ini bukan hanya aku sharing gimana caranya merubah tangan kiri menjadi tangan kanan, ini aku sekalian juga dengan ngeditnya yang lainnya teman-teman, motong, kemudian ngurangin suara. Nah, ini tadi udah aku kurangin suaranya, kemudian aku percepat nih di kecepatan menjadi 5,0 ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman klik normal. Pertama klik kecepatan, kemudian klik normal ya teman-teman. Kemudian arahkan ke kecepatan yang kalian inginkan. Oke deh, kita lihat dari awal ya. Nah, ini juga aku akan potong nih video yang ini. Aku akan potong menjadi lebih sedikit karena ini aku mau editnya untuk video short ya teman-teman. Jadi maksimal itu 1 menit. Jadi aku mau edit menjadi 1 menit. Jadi aku akan hilangkan bagian-bagian mana yang aku rasa aku tidak membutuhkan itu, dan mungkin ya ada di video itu yang memang kurang pas, jadi kita potong aja. Jadi cara motongnya itu gampang banget teman-teman, tinggal kalian klik di bagian videonya, arahkan dulu kursornya, kemudian klik bagian videonya, kalian klik bagi, potong ke bagian mana yang kalian inginkan. Misalkan di bagian sini nih, aku klik bagi, kemudian klik yang hasil dari bagi tadi, kemudian klik hapus ya teman-teman. Nah, ini jangan lupa klik videonya, kemudian arahkan videonya menuju ke bagian yang kalian tidak inginkan. Mohon maaf ya teman-teman, ini agak lama videonya karena dari awal sampai akhir. Nah, ini aku klik ya, klik bagi, dia otomatis akan terpotong sendiri. Arahkan lagi. Kalau udah pas di bagian yang kalian inginkan, kalian klik lagi bagi di menu bawah, kemudian hapus.
Gampang banget teman-teman caranya motong di aplikasi ini. Ini standar ya teman-teman, sebenarnya mungkin bagi yang udah ahli ini lebih dari yang mereka kuasai. Ini aku masih awam banget, bagi pemula ya teman-teman, bagi yang masih belajar ngedit gitu. Nah ini kan ada nih watermark di akhir video ya teman-teman, itu ada. Nah itu ada watermarknya, kita mau hilangkan, kalian klik aja kemudian klik hapus di bagian menu bawah. Oke deh, ini kayaknya udah masih lebih dari 1 menit, kita mau hilangkan lagi sedikit menuju ke 1 menit. Nah ini udah 1 menit lebih 7 detik. Tinggal kalian klik lagi, potong lagi bagian mana yang kira-kira kalian tidak perlukan. Gitu ya teman-teman cara memotongnya. Oke deh. Nah, ini juga aku akan kasih tahu caranya memberikan efek lebih cerah lagi. Nah, kalian klik aja di situ, sesuaikan, dan kalian klik kecerahan. Nah, kecerahan, kemudian kalian atur kecerahannya mau secerah apa. Kemudian kalau misalkan ini kan cuma sepotong, kalian tinggal tarik aja ke kanan. Klik kemudian tarik ke kanan. Gitu ya teman-teman. Gampang banget sih ini. Nah, ini kita udah sesuaikan. Nah, ini selanjutnya kita akan memberikan teks teman-teman, memberikan judul atau teks yang ingin kalian tulis di video ini. Ini aku klik, aku ketik judulnya untuk video ini, makan siang menu ayam dan urap, gitu ya. Kemudian kalau udah, klik lagi fontnya, bagian font di sudut kiri atas, itu untuk menentukan atau merubah jenis font apa yang kalian inginkan. Di sini banyak banget teman-teman, tinggal kalian klik yang mana yang kalian suka, bentuk fontnya yang menarik, yang bagus, yang indah menurut kalian. Nah, tinggal kita klik gaya untuk memberikan warna, efek warna ya teman-teman. Nah ini dia, ini aku bikinnya yang sederhana aja. Ini karena tadi cuma setengah, jadi tinggal aku tarik lagi ke kanan, tarik terus, tapi jangan sampai melewati batas, karena dia akan, kalau mau sampai melewati batas video, dia akan menambah durasi video ya teman-teman. Oke deh, ini udah, tinggal aku kasih suara teman-teman. Ini aku nggak kasih suara musik, tapi melainkan menggunakan dubbing. Jadi suara belakang ya teman-teman. Aku pakainya suaraku di bagian belakang. Nah ini aku sementara ngerekam suara teman-teman, aku sementara ngerekam suaraku, aku kasih ya suara-suara kayak pembukaan, terus kemudian ya cerita-cerita di dalamnya. Nah, ini aku potong sulih suaranya, aku potong suara rekamanku yang kira-kira aku nggak perlukan teman-teman. Ini sama kayak memotong video yang tadi, tinggal kalian klik bagian suara yang udah kalian rekam, kemudian klik bagi, kemudian yang udah dibagi tadi kalian bisa hapus, kalian klik kemudian klik hapus, menu hapus di bagian bawah. Aduh, minta maaf ya teman-teman, belepotan banget nih penjelasannya. Oke deh, ini aku tambahin rekamannya, tambahin suaranya. Nah ini ya, jadi gitu ya teman-teman caranya untuk merekam suara atau mendubbing menggunakan suara belakang. Ini biasanya aku lakukan untuk video-videoku. Memang suaraku nggak sebagus teman-teman yang lain, tapi
Ya namanya aku orangnya nggak pede banget teman-teman, ngomong atau ngobrol di depan kamera langsung tuh aku nggak pede banget. Jadi ya menggunakan cara yang seperti ini dengan merekam suara sendiri atau suara belakang. Nah ini aku udah selesai, aku potong bagian yang nggak diperlukan. Nah itu ya, aku besarkan, ini bisa dibesarkan sampai 2 kali lipatnya suara kalian ya teman-teman. Jadi semakin besar suara kalian, semakin besar juga hasilnya teman-teman, hasil dari suaranya yang akan ditimbulkan di dalam video itu. Oke, itu udah. Ini sebelum aku download, jadi aku ini dulu ya teman-teman, aku periksa dulu kira-kira udah pas atau belum. Nah tadi itu ada yang ini ya teman-teman, karena anakku itu lagi nonton, jadi ada musik yang kayaknya nanti bakalan kena klaim hak cipta, jadi aku hapus ulang suaranya dan aku kembali merekam suaranya. Aduh capek banget ya teman-teman ngedit kayak gini tuh. Memang kita harus sabar dan harus semangat ya teman-teman, jangan mudah putus asa walaupun sebenarnya memang melelahkan sekali. Tapi ini sebagian dari usaha kita ya teman-teman, gimana caranya memberikan video yang berkualitas dan ya nggak sebagus yang lain, tapi ya menurut kita ya udah bagus lah gitu. Jadi teman-teman yang menonton pun nggak bosen gitu ya. Nah ini tuh di bagian akhir itu kan udah nggak ada suaranya teman-teman, kalian bisa hapus aja di bagian akhirnya itu, sama kalian bisa potong bagian yang datar itu kan, itu sebenarnya nggak ada suaranya teman-teman. Oke, nah ini kalau udah aku klik aja bagian suaranya, aku besarkan menjadi full ya teman-teman, full volumenya. Oke, kalau dirasa udah, kita cek-cek lagi ya teman-teman, kira-kira suara yang mana yang perlu kita hapus. Nah ini kalau kita mau menghapus, kita klik aja bagian suaranya, kemudian arahkan dan klik bagi, menu bagi di bawah itu ya teman-teman, kemudian klik lagi, kemudian hapus. Nah klik, kemudian hapus ya teman-teman. Nah gitu ya. Nah itulah caranya untuk memberikan suara belakang. Oke, kalau udah selesai merekam suara, jadi kita periksa dulu ya teman-teman. Nah kira-kira masih ada nggak nih bagian video yang harus kita hapus. Nah ternyata ini aku harus membuang sebagian lagi yang tidak aku perlukan. Nah ini kan kalau videonya terhapus, ini masih ada teksnya yang belum terhapus, kita potong aja teksnya ya, potong kemudian bagiannya kita hapus. Oke, karena kalau tidak dihapus teman-teman akan menambah durasi video lagi dan akan rancu dia. Oke, langsung kita download aja. Nah ini aku download, aku ekspor ya teman-teman. Nah ini selama mengekspor kalian jangan nutup aplikasi ini, jangan ditutup. Nah sampai ke 100% ya teman-teman. Nah ini dia setelah aku download 100%, kita lihat hasilnya ya teman-teman, kira-kira berubah enggak. Nah ini dia hasilnya, hasil editanku teman-teman, dan jeng akhirnya dia berubah, tangannya menjadi tangan kanan. Jadi bagi teman-teman yang sampai sekarang belum tahu caranya merubah tangan kiri menjadi tangan kanan, silahkan ikuti tutorial yang aku berikan ya teman-teman. Bukan bermaksud menggurui ya teman-teman, aku yakin kalian itu lebih paham tentang ini. Oke, sekian dulu sharing-sharingku kali ini ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum.